sebut saja sulit, untuk beribadah saja sulit. Ketika Tuhan mempercayakan kekayaan harta yang berlimpah kepada kita, jangan jadi orang-orang yang lupa diri. Jangan menjadi orang-orang yang aku dan sombong. Sebab di dalam Gereja Protestan Maluku atau GPI kelas 10 melakukan jemaat jalan. Namun warga jemaat nomor 30 garis KM dapat ketika garis hati 8 garis 5 garis 2023. Majelis Jemaat PPPI menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang hadir di kebaktian saat ini, terutama Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan yang berat dan sulit. Kami juga turut bersukacita atas kemparan dan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warga jemaat di kebaktian saat ini. A. Perintah pelayanan. Satu, kebaktian saat ini dilayani oleh pendeta RMI STO. Dua, kebaktian saat ini menggunakan kebaktian minggu ketiga. 3, membaca Alkitab Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. 4, nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian Tuhan. 5, di kebaktian minggu 28 Mei 2023 menggunakan tata kebaktian minggu keempat. 6, diinformasikan kepada umat bahwa Pentakosta pertama tetap pada hari Minggu 28 Mei 2023 dan Pentakosta kedua hari Senin 29 Mei 2023. 7, Majelis Jemaat serta seluruh umat dalam jemaat GPI yang turut berduka cita atas pembunuhan kepada Bapa di surga, anak terkasih almarhumah anak Natalia Herbiu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta kehidupan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8, diinformasikan kepada umat bahwa dibuka penerimaan calon anggota baru paduan trompet Eleora Musik Press jemaat GPI pendaftaran dibuka mulai pada hari Minggu 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2023 dengan menghubungi majelis jemaat terdamping di unit masing-masing. 9, diinformasikan kepada umat bahwa pada hari Minggu 28 Mei 2023 terjadi penjualan pasar dari subsidi sumber keuangan jemaat GPI. 10, surat pemberitahuan berasal dari panitia pemungutan suara perhatian bahwa warga dapat melihat daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang telah ditetapkan pada lokasi 1, kantor perhatian, 2, Kongres KLN, 2, Bapak Masaruko, 3, Kampung Bawah, 2, Bapak Heri Kumhoba, dan 4, Pasar Tiago Dawud B. 11, surat pemberitahuan berasal dari panitia pemungutan suara desa Wakil ini bahwa warga dapat melihat daftar terpilih sementara hasil perbaikan yang telah ditetapkan pada lokasi 1, kantor BPD desa Wakil ini dan Pasar Tiago. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp6.5.780. Jumlah pendapatan tanggal 15 Mei sampai 20 Mei 2023 sebesar Rp52.307.000. Jumlah pengeluaran pada tanggal 14 Mei sampai 20 Mei 2023 sebesar Rp35.344.000. Saldo kas sampai pada tanggal 20 Mei 2023 sebesar Rp33.058.742. Pendapatan dari pembangunan tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp992.000. Pendapatan dari pembangunan tanggal 18 Mei 2023 sebesar Rp1.261.000. Saldo base pembangunan sampai tanggal 20 Mei 2023
juga sebesar 20.860.000 rupiah. Demikian doa jemaat GKMI Kisah. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti tema Tuhan. Dia pukul 21 Mei 2023. Ketua PDT RMI STO, Sekretaris dengan Dewa RMW Dalam.
ketiga, ada iblis yang frustasi sebab dia tidak mampu menggoda satu keluarga sederhana dengan sangat. Iblis ini frustasi sebab sudah berbagai cara, bahkan siasat yang dia lakukan untuk menjauhkan keluarga tersebut dari Tuhan Yesus, tetapi selalu gagal. Suatu waktu ada iblis yang lain beberapa dengan iblis yang frustasi lalu dia begini. Kenapa pasang muka kayak orang ada pikiran? Lalu iblis ini bilang, beta ini sementara frustasi sebab pada keluarga Kristen yang begitu kaku sangat sulit sekali dijauhkan dari imannya kepada Tuhan Yesus. Padahal selama ini kita sudah berusaha supaya dia dan keluarganya bisa kemudian meninggalkan Yesus. Walaupun secara ekonomi keluarga ini terlihat pas-pasan, tetapi imannya sangat kuat. Lalu iblis yang datang ini bilang begini, hal ini iblis, tapi ternyata masih beruntung dalam bergoda dan menghancurkan manusia. Manusia ini di mana-mana, kalau masih miskin, susah sekali mereka jauh dari Tuhan. Iblis ini bilang bahwa manusia ini di mana-mana, kalau sedang menderita, mereka itu taat sekali kepada Tuhan. Mereka itu setia kepada Tuhan. Tapi jangan coba bapak seluruh mereka. Jangan coba kalau kasih orang itu jabatan dan kekuasaan. Hari itu juga mereka akan meninggalkan Yesus. Lalu kemudian iblis ini mencoba untuk kemudian memberikan kekayaan, memberikan jabatan, kekuasaan kepada orang miskin tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata keluarga ini setelah menerima jabatan, kekuasaan, bahkan harta yang melimpah, dia lalu kemudian melupakan. Keluarga ini lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Dia terlalu sibuk mengurus kekayaan. Keluarga ini selalu beralasan bahwa pekerjaannya adalah bagian dari pelayanan. Dia yang dulu rendah hati, suka dengar-dengaran, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh. Dulu menjadi orang yang takut Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Itu cara iblis. Kemudian menghancurkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tadi adalah sebuah ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa manusia ini mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Saat memberi kehidupan, memberi berkat, ketika sudah mempunyai sesuatu. Ternyata manusia ini lemah sekali ketika diberikan jabatan kekuasaan dari kekayaan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa orang yang hidup melupakan Tuhan, dia pasti binasa. Sebab harta dan kekayaan yang dimilikinya itu tidak mampu bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Hal itu dikehendaki dan dikisahkan dalam kerajaan kita dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Biasanya kalau membaca ayat yang panjang itu umat boleh dosa dan bahkan tidak mengerti apa yang maksudnya lewat membaca ini. Bapak Ibu, kita Ulangan ini mau menempatkan umat Israel pada posisi mereka mau masuk tanah Kanaan. Jadi saat itu bangsa Israel ini berbalas selama 40 tahun setelah keluar dari tanah perbudakan, dan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan madu, yang penuh dengan kekayaan, karena tanah yang subur dan lain sebagainya itu,
Musa ini mengingatkan kepada bangsa Israel supaya kemudian jangan lupa. Musa ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa memang kalau mereka menderita, pada berkumpul bersama, pada lapar, pada haus dan lain sebagainya, dan oleh karena itu Musa takut sekali ketika bangsa Israel ini ada di keadaan memiliki kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya, dan kemudian melupakan Tuhan. Itu kematian. Jadi begitu ada beberapa ayat emas atau bagian yang akan kita bahas bersama di saat ini. Yang pertama, pada ayat yang ketiga bagian terakhir di dalam kitab ini dibilang di sana bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ucapan ini pula yang kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus ketika berpuasa selama 40 hari, di mana Tuhan Yesus ini benar-benar merasakan haus dan lapar. Dan dia untuk menjawab godaan iblis itu pada badan kita, yaitu intinya Tuhan Yesus hendak mau menegaskan bahwa makanan itu memang penting bagi kehidupan manusia. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada makanan. Jadi jangan karena makanan atau harta kekayaan dan kemudian manusia itu bisa lari daripada Tuhan. Manusia ini tidak setia kepada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Yang kedua, pada ayat yang 11 sampai 14 yang kita baca itu dibilang begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya. Apabila engkau sudah makan dengannya, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta tinggal di dalamnya, dan apabila lembu sapimu dan kaki dombamu itu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga kemudian engkau melupakan Tuhan yang kemudian menolong engkau keluar dari dalam kebudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagian ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita semua, ketika Tuhan Allah memberkati kita, ketika Tuhan mempercayakan jabatan, kekuasaan, ketika Tuhan mempercayakan kekayaan, harta yang melimpah kepada kita, jangan jadi orang-orang yang lupa diri, jangan menjadi orang-orang yang aku dan sombong, sebab di dalam dari itu ada titipan Tuhan untuk bisa berbagi dengan orang lain yang menderita. Semua itu tidak kekal, sebab yang kekal adalah kehidupan kita yang setia dan taat kepada Dia. Bagian yang ketiga, pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, di situ dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Bagian ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena orang-orang Kristen, orang-orang percaya, khususnya di tempat ini, kalau sudah biasa ini kita boleh berbulan. Kalau bilang bahwa apa yang mereka miliki ini karena kekuatan mereka, apa yang mereka dapat ini karena kepintaran mereka, karena kelebihan mereka. Jabatan, kekuasaan itu semua karena mereka yang berusaha. Jangan berusaha yang dikasih di dalam kita. Istilah sekarang ini yang sangat sendiri yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kita. Memang tidak salah untuk atau berupaya berusaha sesuatu untuk kehidupan ini yang lebih baik, itu tidak salah. Jabatan kekuasaan itu benar yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kekayaan.
ayat-ayat yang tadi disampaikan sebagai ayat kunci atau pas bacaan kita. Untuk memahami pengajaran ini, maka kita dapat mengetahui bahwa harta kekayaan merupakan kebutuhan. Harta kekayaan sangat berpotensi terhadap iman kita kepada Tuhan. Harta dan kekayaan kalau tidak digunakan dengan baik, justru akan menghancurkan kita dan hubungan kita. Bahwa makanan, minuman dan segala kebutuhan manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan tidak makan oleh semua kita, bahkan itu juga dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan kita. Bahwa ini Tuhan Allah tidak pernah menghendaki agar umatnya hidup dalam kemiskinan. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umat tidak berdaya, hidup sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tuhan Allah menghendaki agar umatnya itu selalu hidup di dalam segala kelimpahan berkat. Amin. Tuhan Allah mau supaya kita selalu sehat. Tuhan Allah mau supaya kita bisa mendapatkan jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan untuk menjadi sahabat yang tetapi tidak melupakan Tuhan. Dan itu dan Tuhan harapkan bagi kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, maka firman Tuhan ini penting sekali bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa harta kekayaan itu tidak dibutuhkan oleh kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jabatan dan kekuasaan itu tidak boleh dimiliki oleh orang percaya. Jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan, semuanya itu Tuhan kasih. Maka semuanya itu kita berusaha dan beroleh dan berasal daripada Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi saksi bahwa semua yang kita nikmati dan dapat dari semua daripada Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan memiliki jabatan, kekuasaan, harta yang melimpah, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang sombong, jangan tinggi hati. Tuhan mau supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, selalu mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, di zaman modern ini ada mereka gaya hidup yang baru. Ada orang yang kemudian memakai era modern ini dengan istilah next atau pamer-pamer kekayaan. Biasanya sekarang Bapak Ibu lihat di sosmed itu, kalau kamu makan dari sedikit, bisnis naik di sosmed. Kalau kamu pakai sepatu baru sedikit, bisnis naik di sosmed. Kalau kamu sebagai sedikit, apalagi sekolah sedikit, sudah naik di sosmed. Dan banyak hal yang kamu lakukan tidak salah. Lalu kemudian itu justru berdampak. Orang-orang miskin, orang-orang susah ini juga mau berubah supaya bisa juga pakai kekayaan fleksi ini, tetapi kemudian tidak ada aktivitas. Tadi disampaikan di awal oleh korupsi, mencuri, serakah, kolusi, menipu, bahkan ketua ada yang narkoba supaya bisa memiliki segala sesuatu, dan juga jual diri. Itu juga terjadi. Ada orang yang bekerja keras, memiliki harta dan kekayaan, tapi
supaya kita jangan dilupakan oleh jabatan. Jangan sampai kita buta oleh kekuasaan. Jangan sampai kita buta oleh kekayaan harta. Kita harus tetap mata telinga pada hati kita, supaya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat itu, lalu kemudian kita tidak menghilangkan. Kita tidak melupakan Tuhan. Maka di waktu-waktu ini memberi banyak lagi kemudian menjual nama Tuhan. Hanya untuk kemudian dapat kita bagi Tuhan. Marilah kita bekerja, berusaha, dan mengusahakan kebutuhan hidup kita yang benar. Marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab apa yang kita miliki ini semua berasal dari Tuhan. Marilah kita berserah diri kepada Tuhan, sebab dengan begitu kita berusaha diberkati dan percaya bahwa kita akan menjadikan bagi banyak orang, sebab alam hidup dan lain sebagainya telah bersediakan bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan tetap hidupkan kepada hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau rancangkan masa